Saudara, pertanian menjadi sektor penting untuk kemajuan bangsa, menjadi penopang kemandirian pangan dan ekonomi negara. Semua berlomba-lomba untuk mengembangkan sektor ini, mulai dari tanaman pangan, hortikultura hingga perkebunan. Tak terkecuali pemerintah Kabupaten Jember. Menjadi kabupaten dengan lahan pertanian terluas ketiga di Indonesia, menjadikan Jember sebagai wilayah yang strategis dan juga memiliki beragam kekayaan alam yang melimpah. Lantas, bagaimana strategi Pemkab Jember untuk mengelola kekayaan alamnya sehingga dapat mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakatnya? Kita akan bahasnya selama 60 menit ke depan bersama dua narasumber yang hebat pada malam hari ini. Yang pertama saya akan menyapa kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Bapak Insinyur Imam Sudarmaji. Assalamualaikum, selamat malam Pak Imam, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam, selamat malam. Alhamdulillah sehat Mbak Aji. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Ye. Sebelumnya terima kasih Pak sudah berkenan hadir pada talkshow kita hari Ye, ini. Alhamdulillah. Ya, kemudian tidak hanya Pak Imam saja, namun juga ada narasumber yang cukup luar biasa. Beliau merupakan ahli di bidang pertanian yang juga sebagai guru besar bidang kimia pangan dan hasil pertanian dari Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Jember. Profesor Dr. Yuli Witono STPMP. Assalamualaikum Prof. Yuli, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam, kabar baik ya. Iya. Walaupun mendung, hujan, insya Allah kita tetap jangan lupa bahagia. Amin, amin. Sebelumnya terima kasih Prof sudah berkenan hadir pada talkshow kita hari ini. Oke, baik saudara, sebelum kita jauh pada pembicaraan talkshow kita pada malam hari ini, sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bapak Kadis yang sangat tampan ini pemirsa. Sebelum kita jauh pada pembahasan Pak Imam, sebelum mencapai atau mewujudkan kemandirian pangan dan juga kemandirian ekonomi. Sebelumnya kita harus kemandirian di bidang pupuk. Sejauh ini Pak Imam, apa upaya yang sudah dilakukan oleh Pemkab Jember kepada para petani supaya tidak kesulitan lagi terhadap pupuk? Monggo silakan. Oke, terima kasih Mbak Aji. Jadi perlu kita ketahui bersama, jadi untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dan mandiri pangan, memang kita harus juga didukung. Salah satu faktor mendukungnya adalah mandiri pupuk. Yang mana untuk kebutuhan pupuk di Kabupaten Jember, untuk subsidi aja sekarang ini kan dari kurang lebih 70 komoditas yang awal itu diberikan di tahun 2023 ini sudah berubah menjadi 9 komoditas. 9 komoditas yaitu padi, jagung, kedelai. Yang kedua di bidang horti adalah cabai, bawang merah, bawang putih. Di bidang perkebunan ada tanaman kopi, kakao, dan juga tebu. Nah ini Jember juga sebagai penghasil tembakau, namun tidak termasuk komoditas yang mendapat subsidi pupuk. Jadi pupuk di Kabupaten Jember ini kebutuhan sebenarnya, kebutuhan yang sekarang ini dari 6 pupuk yang disubsidi sekarang menjadi 2, yaitu pupuk urea dan pupuk NPK. Untuk ureanya kebutuhan kurang lebih sekitar 500 ton kebutuhan Mbak Eci. Namun alokasinya itu sekitar 669.334 ton. Dan untuk NPK-nya malah lebih jauh lagi. Sekitar kebutuhannya itu 258. Namun tercukupi itu kurang lebih sekitar 39.000 ton. Jadi sangat jauh. Untuk itu saya mengharapkan agar Jember betul-betul menjadi bisa mandiri pupuk. Yang pertama kita harus sudah melakukan sosialisasi kepada kelompok tani dan juga
melatih kelompok tani untuk bisa membuat pupuk sendiri. Jadi dalam artian kita berusaha untuk menyeimbangkan dengan penggunaan pupuk organik. Nah ini dalam rangka untuk mewujudkan pertanian yang ramah lingkungan dan pertanian yang berkelanjutan. Dan ini sangat disupport oleh Bapak Bupati kita, bahwasanya di tahun 2023 ini kita akan sudah dimulai untuk pendirian pabrik pupuknya yang berlokasi di Desa Wirowongso, Kecamatan Ajung. Dan ini juga kami harapkan bahwasanya pada seluruh petani yang ada di Kabupaten Jember ini untuk selalu menggunakan pemupukan berimbang dan juga penggunaan pupuk organik. Jadi betul-betul petani Jember nanti bisa sudah mengaplikasi pupuk organik yang dibuat sendiri dan digunakan sendiri. Itu harapannya, jadi tidak ada lagi ketergantungan kepada pupuk-pupuk kimia. Gitu Pak Haji. Baik, berarti itu artinya seluruh petani yang ada di Kabupaten Jember ini sebisa mungkin mandiri pupuk begitu ya Pak ya? Mandiri pupuk. Oke, baik. Berarti pupuk ini kan merupakan sesuatu yang cukup penting di bidang pertanian begitu ya Pak ya? Iya. Kita tahu selain pupuk, saluran irigasi pertanian juga cukup penting untuk mensupport para petani di bidang pertanian. Sejauh ini Pak, bagaimana perkembangan pembangunan saluran irigasi pertanian di Jember? Baik, Mbak Ci. Jadi dengan kondisi alam yang kemarin, bahwa Kabupaten Jember ini kemarin sering diterpa dengan bencana, yang mana mungkin sering menimpa di rumah Bapak Bupati kita dan Ibu. Hampir tiap tahun terjadi banjir, dan ini sangat merusak daripada jaringan irigasi yang ada. Kurang lebih hampir 190 dam yang rusak. Ini juga akan sangat berpengaruh. Namun kita inventarisir dan kita sudah mengusulkan dalam artian kurang lebih sekitar 129 dam. Mudah-mudahan ini dapat support dari pemerintah pusat, karena memang secara kewenangan pengelolaan irigasi itu dibagi 3 Pak. Jadi kewenangan 1.000 ke bawah itu adalah kewenangan kabupaten, 1.000, 3.000 adalah kewenangan provinsi, 3.000 ke atas adalah kewenangan daripada pusat. Yang mana banyak kondisi saluran kita ini yang rusak itu ada di kewenangan provinsi dan kewenangan pusat. Dan ini butuh sinergi kolaborasi pemerintah daerah Kabupaten Jember dengan provinsi dan pusat. Dan harapan kita itu selalu mendapat support sehingga betul-betul pertanian di Kabupaten Jember ini menjadi lebih baik, menjadi lebih maju. Dan untuk jaringan irigasi tersier di mulai tahun 2001 sampai 2003 kita sudah membangun kurang lebih sekitar 105 jaringan irigasi tersier. Dan juga untuk jalan usaha taninya kita bangun juga Pak Haji. Karena tidak hanya produksi aja, tapi transportasi itu sangat penting. Jadi jalan usaha tani kita sudah membangun kurang lebih sekitar di Kabupaten Jember ini 74 unit yang sudah kita bangun. Dan mudah-mudahan ke depan kita selalu bisa membangun, bisa dekat dengan petani dan mempermudah akses daripada petani. Itu Pak Haji. Oke, baik. Itu berarti perlu adanya sinergi, kolaborasi dan akselerasi ya Pak Betul, ya? betul. Betul. Baik.